Oh iya, setiap boleh. setiap Boleh. setiap apa namanya? Setiap detik, setiap saatnya itu bagi saya mujizat gitu. Jadi kesaksiannya jadi ya kesaksian hidup aja gitu. Oh ya, luar biasa ya. Iya, Ya. iya. Amin gitu aja Bu. Maaf Amin. ditambahin. Amin. Ya, puji Tuhan. Praise the Lord. Silakan, Citrisya. Ya, sebelumnya saya mau berdoa dulu ya. Boleh, boleh, sih. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sudah hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau sudah hadir, Rohmu hadir bersama dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan dari tempat maha tinggi, dengan pengurapan dari Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berbicara Tuhan kepada kami semuanya yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan semuanya ada di tempat ini. Bila Tuhan tutup bungkus kami semuanya dengan darah anak domba Allah, dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dari ujung rambut kepala hingga ujung kaki kami. Urapi kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Karena hamba-Mu dan kami semuanya di tempat ini mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kita baca di Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Markus pasal 11. Iya, ayat 15 ya. Sudah ya. Udah. Perikopnya Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Ya, yang eh, dari pembacaan di Markus pasal 11 ayat 15 dan sampai 19 ini, yang saya tangkap itu adalah bahwa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dan sedangkan kita tahu bahwa bait Allah yang sesungguhnya itu adalah hidup kita, teman-teman. Tubuh kita dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Tuhan itu tinggal gitu. Ya. Jadi Tuhan tidak mau tinggal di gedung atau yang bertingkat, yang ber-AC atau enggak. Tapi Tuhan tuh sebenarnya senang, nyaman tinggal dalam hidup anak-anaknya gitu. Amin. Tinggal dalam hidup anak-anaknya Tuhan tuh senang. Karena tubuh, tapi kalau tinggal dalam bait Allah yaitu hidup kita manusia, ya kan? Itu tubuh kita tuh harus kudus. Ya, tubuh kita harus kudus. Yang saya tangkap itu yang pertama tubuh kita harus kudus. Ya, saya enggak usah ya. Saya baca aja di Lukas 11 ayat Lukas pasal 11 ayat 15. Ayat 15. Ya, Lukas 11 ayat 39 ding. Oh, 39. Ya.
Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Ya, jadi orang Farisi ini membersihkannya tuh cawan bagian luar. Ya, kelihatannya di luarnya tuh suci, kelihatannya di luar tuh bersih, kelihatannya di luar tuh kudus, tapi ternyata di dalamnya tuh penuh dengan apa? Penuh dengan keserakahan, ya, ketamaan, gitu, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan rampasan dan kejahatan. Kejahatan tuh macam-macam. Iri hati, dengki, munafik, benci, kepahitan, tipu daya, muslihat, pembohong. Nah, ternyata di dalam hidup manusia yang 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 Tuhan tidak suka itu, ya, kalau cawan hidup hidup kita tuh yang kita bersihkan tuh luarnya saja, tapi dalamnya tuh penuh dengan rampasan dan kejahatan, ketamaan, gitu. Itu Tuhan paling tidak suka, ya. Jadi bait Allah itu adalah hidup kita. Yang saya tangkap itu di Markus 11 ayat 15 sampai 19 tuh hidup kita harus kudus. Ya. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi kita tidak bisa minum perjamuannya Tuhan, tapi kita juga minum perjamuan roh-roh jahat. Tuhan tuh tidak berkenan seperti itu. Ya, kuduslah kamu, sebab aku itu kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun dapat bisa melihat Tuhan. Berarti yang Tuhan mau, yang Tuhan mau, yang Tuhan tuh ingin sampaikan adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu harus kudus. Ya, memang manusia tuh tidak bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Tapi kalau kita tinggal di dalam Dia, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, dan kita memberi diri sepenuhnya totalitas pada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan yang akan menolong kita, gitu. Yang saya tangkap itu. Dan yang kedua, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya, mulai diusiri semua, dimusiri, gitu. Ya, karena apa? Berisik, gitu, bising, gitu. Rumah bait Allah itu harus hening, harus tidak boleh seperti pasar ikan, gitu, tidak boleh, gitu. Tata-tuet ngerasani sana, ngumpi sini, itu gosipin sana, gosipin sini, tidak boleh, gitu. Harus hening, harus sunyi, harus senyap, gitu. Saya baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ini Tuhan bicara sama Elia, gitu, di Gunung Horeb. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api,
tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, waktu apa tadi? Angin, ya, datang angin, datang apa? Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tidak ada Tuhan di sana. Ya, ketika ada sesuatu yang wah spektakuler gitu, ya, spektakuler gitu, meriah, perayaan meriah gitu, ya, itu kadang kita tidak bisa mendengar malam gitu. Sesuatu yang heboh gitu, ya, kita tidak bisa mendengar gitu. Kalau pikiran pikiran itu adalah gerbang untuk apa? Untuk Tuhan itu berbicara sama kita. Jadi pikiran kita tuh harus dikuasai oleh Roh Tuhan, bukan dikuasai oleh roh iblis. Kalau pikiran kita dikuasai oleh iblis, maka dia yang akan akan berbicara dalam pikiran kita gitu. Pikiran kita tuh adalah medan pertempuran gitu. Kalau iblis yang menguasai, tapi kalau Roh Kudus yang menguasai, ya, dia akan dia akan memimpin kita. Ada kedamaian, ada sejahtera dalam pemikiran kita, ada ketenangan dalam pikiran kita, ada sukacita, ada benar-benar kedamaian itu yang melampaui segala akal tuh di akal kita, pikiran kita, ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, benar-benar wah luar biasa. Kita bisa menjalani hidup dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan, gitu. Terus, tetapi tidak ada Tuhan dalam. Jadi dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ya, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Ya, yang luar biasa tuh enggak ada. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi ketika di tempat yang heboh-heboh itu, ya, yang dahsyat, yang gimana itu, malah justru tidak ada suara Tuhan di sana. Tapi ketika kita tenang, kita berdiam diri, kita fokus sama Tuhan, kita saat teduh sama Tuhan, berusaha untuk fokus sama Tuhan, menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita. Tuhan, kuasai pikiranku Tuhan. Biarlah Engkau yang pegang ambil alih pikiranku Tuhan. Kuasai pikiranku Tuhan. Tuhan, biarlah ini Tuhan menjadi tempat untuk Engkau Tuhan berbicara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu kita benar-benar membuka, ya, benar-benar menarik dia untuk dia itu berbicara pada kita gitu. Ya, untuk dia itu berbicara sama kita. Jadi dalam keheningan. Makanya Tuhan usir itu semua. Gitu ya. Mulailah Tuhan mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Diusir semua. Karena tidak boleh berisik. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Kenapa harus sunyi? Kenapa harus hening? Kenapa harus sepi? Ya, karena saat hening,
kita bisa mendengar suara Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, gitu. Jadi tidak ada apa. Jadi gini, kalau kita ingin mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidup kita harus tenang, harus hening, harus benar-benar kita bisa teduh. Pikiran kita tidak saling saling menghakimi, saling mencela, saling konfrontasi gitu. Nanti aku mau habis ini mau ini ya, aku mau ini aku akan ini, aku akan melakukan ini, akan melakukan itu. Bekerja terus pikirannya. Lah kapan Roh Kudus itu mau berbicara? Kapan kita mau mendengarkan suara Tuhan? Kalau selalu pikiran ini berantem terus gitu. Tidak bisa. Jadi harus hening dulu. Kita harus menenangkan jiwa kita. Hai jiwa, tenanglah hai jiwaku. Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita tuh harus tenang. Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Kecilkan volume dunia. Ya, kecilkan volume dunia. Kadang kita bangun tidur itu adalah pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu waktunya masih masih apa? Masih sunyi. Kenapa Tuhan Yesus pagi-pagi pajar-pajar selalu berdoa? Ya. Kenapa roti mana itu diturunkannya tuh pada waktu pagi? Karena pada waktu pagi Tuhan itu ingin memberikan berkatnya kepada anak-anaknya. Ya. Berkat itu tidak hanya berkat materi saja, tapi berkat yang rohani dari Tuhan itu juga Tuhan ingin limpahkan. Kasih setianya yang baru setiap pagi, kebaikannya, kemurahannya, pertolongannya, damai sejahteranya, sukacitanya, kebaikannya, kemurahannya, itu mau dicurahkan kepada kita. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan itu pagi-pagi sudah langsung turun dari kasur langsung masak gitu. Langsung apa? Langsung ini buat kopi, buat teh. Wah, langsung kerja gitu. Ya. Tapi saya juga mulai belajar. Saya setelah ini saya sudah mulai belajar bangun tidur langsung di kasur saya berdoa gitu. Walaupun mungkin doanya kita tuh sederhana aja. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tapi tapi Tuhan tuh suka gitu. Tuhan ambil alih pikiranku Tuhan, pagi ini aku mau berjalan dengan Engkau, bersama dengan Engkau. Biarlah aku berjalan bersamamu dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Gitu. Itu aja cukup buat kita berjalan bersama Tuhan itu dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, dengan kemenangan bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Gitu. Itu aja cukup. Doa enggak usah mulu-mulu indah-indah sampai tertata gitu, enggak usah. Yang penting itu benar-benar keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Itu Tuhan itu senang gitu. Tuhan itu langsung 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 respon gitu. Ya, Tuhan itu langsung respon. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus selain harus hening. Yang ketiga, kita harus penyerahan, surrender, menyerah sama Tuhan. Ya. Makanya Tuhan Yesus juga waktu Maria ibunya itu minta supaya Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ada apa Ibu? Waktuku belum gitu. Ya kan? Karena Tuhan selalu menunggu melakukan apa yang Roh Bapa itu perintahkan sama dia. Apa yang Bapak itu
eh, apa kasih tahu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus lakukan gitu. Jadi kita pun tidak boleh gegabah. Seringkali saya juga gegabah. Lah, dagingnya itu yang kepinginnya tuh wah bergejolak gitu. Roh Kudus tidak bisa ngomong kalau nafsu kita tuh terlalu gede. Hmm. Keinginan kita tuh terlalu gede, terlalu buas, terlalu liar. Aku mau untung ini, aku mau ngerjain ini, aku mau ini. Wah, cuannya gede. Wah, ini, harus di kan nih, harus tak kerjakan ini, respon ini gitu. Tapi benar enggak itu Tuhan berkenan gitu. Kalau dikasih tahu ini loh, kamu ada gangdau ini. Wah, 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 gitu. Ya, 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 ya gitu. Tapi kita enggak tanya Tuhan dulu. Akhirnya rugi, akhirnya kena tipu gitu. Karena kita tidak tanya dulu sama Tuhan. Ya kayak Anita tadi, ada masalah selalu belajar mengandalkan Tuhan. Belajar tanya sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan itu menolong. Di situ Tuhan turut campur tangan. Ya, ini Haleluya. suatu apa? Suatu apapun contoh, kita harus belajar mengandalkan Tuhan dalam apapun. Artinya, Yes. kita harus mati secara daging, mematikan hawa nafsu kita yang buas, yang liar, mematikan pemikiran kita tuh yang sombong, pemikiran kita yang angkuh, pemikiran kita yang mau dipuji orang, mencari tepuk tangan orang, mencari pujian orang. Itu harus dimatikan gitu. Pemikiran yang apa? Yang tamak itu harus dimatikan gitu. Kita benar-benar apapun kayak apapun kita juga kalau mau membagikan firman kayak ini saya membagikan firman Tuhan ini saya tuh kadang kalau membagikan saya saya tidak mau membagikan apa yang eh, apa yang walaupun dulu Tuhan berbicara sama saya ngasih saya sesuatu, saya catat, tapi kalau saya kerasa itu bukan, tidak boleh maksudnya Tuhan tidak ingin saya bagikan itu, saya tidak mau bagikan. Jadi saya tanya Tuhan dulu, Tuhan, aku harus bagikan apa Tuhan? Waktu Anita bilang sama saya harus bagikan tuh hari apa ya Anita? Kayaknya 2 hari yang lalu ya. Apa Ini. kemarin? Sabtu ya, Sabtu apa Iya, Jumat ya? Itu iya. saya nyantai masih Jumat gitu. Tapi walaupun itu saya tetap tanya sama Tuhan. Tapi kok tanya Tuhan tuh, tapi kok tidak dapat jawaban terus. Sampai tadi sore, bahkan malam ini kurang 1 jam. Kurang setengah jam, gitu. Bahkan sampai kurang 1 menit. Luar biasa. Sampai, aduh, gini, suami saya ngajak saya ngomong-ngomong gitu, saya Pak, kurang 1 menit, Pak. Kurang 1 menit, gitu. Gitu. Tuhan, piye ini Tuhan, aku bagikan apa Tuhan, gitu. Tiba-tiba baca Markus 11 ayat 15 sampai 19 terus langsung kasih gitu. Luar biasa. Gini gini gini. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kita belajar mengandalkan Dia. Yes. Ingin kita anak-anaknya belajar bergantung penuh sama Tuhan. Hmm. Tuhan itu tidak pernah terlambat, waktunya tepat gitu. Yang penting kita belajar mengandalkan Tuhan. Tidak belajar mengandalkan diri kita sendiri. Kalau saya membagikan, memang saya dapat dari Tuhan. Waktu itu saya catat. Dan sudah saya bagikan sama orang juga. Hmm. Tapi kalau, wah, yang penting aku sudah punya senjata. Tinggal bagi ke aja. Kan gitu kan? Ya. Saya tidak mau. Kalau saya maunya yang fresh dari Tuhan. Kenapa? Karena karena Tuhan itu biarlah kemauan Tuhan yang jadi. Wong saya tuh cuma pembantunya aja. Kalau suruh ngasih makan anak-anak, jangan kasih makanan lama.
yang sudah di kulkas, dikeluarin lagi, digoreng lagi gitu. Kasih yang terbaik gitu. Anak-anak, kalau kita mau menyajikan anaknya bos kita, harus kasihkan yang terbaik. Jangan makanan sudah 1 minggu di kulkas dikeluarin lagi gitu. Jadi saya mau minta sama Tuhan, Tuhan yang fresh Tuhan gitu. Ya, ini buat pelajaran buat kita. Kita semua tuh hamba Tuhan. Kita semua tuh anaknya Tuhan. Kita semua tuh alat Tuhan. Kita semua tuh pemberita Injil semua. Gitu. Tidak ada, oh itu kan jatahnya pendeta. Enggak, no. Kita semua, karena kita yang sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, diberikan amanat agung sama Tuhan. Beritakanlah Injil pada segala makhluk. Ya, jadi kita harus surrender, menyerah, berserah, matikan kedagingan kita. Karena kalau kita matikan, cuman kita tuh Tuhan tuh tidak mau kita memberikan kepada Tuhan itu membukakan pintu 10% buat Tuhan. Tuhan tak mati ke yang ini ya Tuhan, tapi yang ini enggak loh Tuhan. Yang ini enggak. Enggak bisa. Tuhan enggak bisa bekerja. Tapi Tuhan mau semuanya. Tapi tinggal kita mau enggak. Tinggal kita ambil keputusan, mau apa tidak. Dan keputusan itu uh, apa? Keputusan itu kita ambil kalau kita berserah sama Dia. Tanpa penyerahan sama Tuhan, tidak mungkin kita mau mengambil keputusan. Ketika kita menyerah sama Tuhan, Tuhan, oke Tuhan, aku menyerah semuanya Tuhan. Aku kasih sama Engkau. Langsung Roh Kudus itu ambil alih. Langsung tubuh kita adalah bait Roh Kudus ini benar-benar dia tuh leluasa, bekerja leluasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita buka cuma satu pintu aja, ya tidak bisa. Tapi yang pintu lain, iblis, ego kita yang jadi. Tidak bisa. Tuhan tetap menjadi Tuhan Raja dalam hidup kita. Dia tidak mau nego dengan yang lain. Dia tidak mau mengalah dengan yang jahat. Tidak mau. Dia harus menjadi yang utama. Kalau benar-benar ini belum terbuka semuanya, dia hanya sebagai tamu yang sopan. Dia berdiri di depan pintu hati kita. Dia sebagai tamu yang gentle, yang sopan, menunggu kita membuka seluruhnya untuk dia masuk ke hidup kita. Menunggu kita menyerah sama dia. Ketika kita benar-benar mematikan diri kita secara daging ini kita matikan. Kita benar-benar penyerahan, memberi diri untuk dia tuh ambil alih seluruh hidup kita. Dia bekerja luar biasa dalam hidup kita. Saya ingat itu ya, pengkhotbah lama itu, Kathryn Kuhlman. Dia mengatakan, setiap hari aku mati. Bahkan sampai 1000 kali aku mati. Ketika aku sebagai pelayan Tuhan, aku melayani dengan kekuatanku, aku stres, berat, letih, lesu. Tapi ketika aku benar-benar mati secara daging, secara hidupku, aku matikan. Benar-benar kuasa Tuhan itu dinyatakan. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, kursi roda dioncalke. Kursi roda dilempar, tongkat dilempar. Benar-benar Roh Kudus itu menyatakan kuasanya. Ketika apa? Kathryn Kuhlman itu mati secara daging. Mati secara manusiawinya, kemanusiaannya, egonya, benar-benar apapun semua dimatikan. Kenapa? Supaya Roh Kudus itu benar-benar bekerja leluasa dalam hidup kita. Gitu. Ya memang tidak gampang. Kita semua harus belajar.
harus memberi diri, surrender. Tanpa penyerahan sama Tuhan, tidak mungkin bisa. Makanya saya pun belajar untuk selalu belajar penyerahan sama Tuhan. Kita semuanya belajar di sini. Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu Tuhan. Ya, jadi tanpa Tuhan kita tuh nothing, tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang luar biasa, gitu. Jadi Catherine Kuhlman juga ngomong, aku lebih baik ya khotbah di pinggir jalan. Sambal pun aku pakai pakaian seadanya yang melekat di tubuhku. Makan roti kering aja. Aku lebih suka. Tapi paling aku takutkan ketika Roh Kudus meninggalkan aku. Ketika Roh Kudus, Holy Spirit meninggalkan aku. Jangan sampai. Aku paling takut itu. Karena apa? Roh Kudus itu adalah segala-galanya bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia bukan hanya kalau merinding-merinding itu enggak, no. Enggak. Kalau kita berdoa, nyanyi terus kita nangis jeleberan itu berarti Roh Kudus. Roh Kudus bekerja? Memang Roh Kudus bekerja. Waktu saat itu Roh Kudus bekerja. Memang. Aku itu memang Roh Kudus bekerja. Tapi apakah berhenti hanya di sana saja? Tetapi Roh Kudus itu mau bekerja setiap hari, setiap saat dalam memproses hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mulai diproses sama Roh Kudus. Mulai dari hal yang sederhana-sederhana. Kita ditegur. Ya, kita dibetulin. Pemikiran kita dibetulin gitu. Hati kita dibetulin gitu. Ya, cara pandang kita dibetulin. Kita dikoreksi. Kita ditegur. Kita diuji taat apa enggak. Nah itu. Sampai akhirnya nanti kita tuh bener-bener melihat, loh kok hidupku kok berbeda ya gitu. Ya kan? Kalau benih itu tidak dimatikan, maka tidak ada tumbuhan yang hidup keluar dari tanah. Kalau mau ada kehidupan, harus ada kematian. Kematian secara daging dulu, baru ada kehidupan. Itu muncul. Baru Roh Kudus itu bisa bekerja. Kalau ada kematian secara daging dalam hidup kita. Amin. 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 Saya mau menutup dengan kesaksian ya. Kemarin itu ada teman saya, namanya ya enggak usah lah, namanya Bu Titis ya, Bu Titis. Itu tuh dia telepon sama saya. Dia tuh bebannya berat sekali gitu. Kenapa Bu? Bu, tolong Bu doakan saya Bu. Beban saya tuh berat gitu. Apa Bu? Terus dia cerita bahwa dia tuh kan punya rumah warisan. Waktu papahnya masih hidup, dia itu disuruh beli. Lah, kemudian dia jual rumahnya Banyumanik, dia bangun rumahnya itu sampai ratusan juta dia bangun. Terus sama dia bayar sama papahnya, mungkin masih kurang 10 jutaan lah gitu. Tapi yang depan rumah itu dipakai sama adiknya gitu. Nah, terus habis gitu ternyata adiknya tuh punya utang sama pinjol. Ada 10 juta, 20 juta, 10 juta gitu. Punya 10 juta, 20 juta berapa gitulah juta gitu. Terus habis gitu dia tuh mau menggadekan rumah itu. Lah rumahnya kan belum dipecah. Masih ada saudara-saudaranya. Lah masih atas namanya bapaknya gitu. Terus akhirnya piye? Aku aja ngan kok apa
sudah masuk uangku di sini gitu. Nanti kalau kamu gadekan, misalnya gagal bayar diambil, aku gimana nasibku sama anakku, bilang gitu. Oh, nek kowe ndak gelem ya diembroke aja rumahnya, bilang gitu. Jadi bapak tuh ndak setuju rumah ini eh, jadi milikmu karena bapaknya tuh kecewa mungkin ya, karena anaknya tuh jadi Kristen sendiri gitu. Yang namanya Bu Titis tuh Oh, bertobat, terima Tuhan. Yang lainnya masih Muslim semua. Hmm. oh, Akhirnya akhirnya dipaksa gitu. Sama saudara yang Muslim-Muslim semua setuju dukung semua kalau itu digadekan gitu. Lah, Bu Titis itu punya anak satu umur 19 tapi epilepsi. Jadi masih masih oh, seperti anak umur 2 tahun gitu. iya. Gitu. Jadi nasibku gimana Bu? Nanti Bu, gitu, nasibku gimana? Kalau nanti besok Kemis itu saya ndak tanda tangan, nanti aku kalau dimungsuhi gimana gitu. Aku harus gimana ya Bu? Saya ya Bu, kalau tanya saya pun ndak tahu. Saya pun nggak ngerti apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa Bu, gitu. Saya nggak bisa apa-apa Bu, nggak bisa ngasih solusi apa-apa. Tapi coba Ibu kita berdoa aja sama Tuhan ya Bu ya. Kita datang sama Tuhan. Karena itu cuma satu-satunya Bu. Kalau depan, belakang, kanan, kiri, buntu, kita naik ke atas Bu gitu. Hanya ada satu jalan di atas. Kita berdoa ya Bu ya gitu. Terus saya berdoa, kita berdoa Bu sepakat satu hati, kita orang dua gitu. Di mana dua orang berdoa dengan satu hati, Tuhan hadir gitu. Terus saya berdoa, Tuhan, aku ndak bisa apa-apa Tuhan dan hal ini Tuhan gitu. Engkau tahu ini masalah anak ini, anakmu ini Bu Titis Tuhan, bla 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 bla. Dan aku ndak bisa apa-apa Tuhan gitu. Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan Engkau Tuhan gitu. Ketika kita belajar berserah sama Tuhan, belajar surrender, menyerah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, di situ kuasa Tuhan itu kita menarik kuasa Tuhan itu hadir. Kita menarik dia, kuasanya bekerja dalam hidup kita. Yes. Jadi apa? Saya bilang Tuhan, kalau ini bukan kehendakmu Tuhan, batalkan Tuhan, batalkan. Aku bilang gitu. Biarlah kehendakmu saja yang jadi. Gitu. Waktu itu dia tanya, Bu, besok Kamis itu saya suruh tanda tangan, Bu. Nak saya tanda tangan nanti gimana, Bu? Kalau saya tidak tanda tangan nanti ya gimana? Saya nanti dimungsuhi orang banyak gitu. Bu, gini aja. Waktu itu kan hari Selasa. Lah, Kamisnya suruh tanda tangan. Nanti besok pagi, yang saya tuh nggak tahu, nggak bisa ngasih jawaban tentang itu. Coba Bu Titis tanya suamiku, Pak Joni. Mungkin Pak Joni itu ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Karena orang laki, pikir saya ya. Terus habis gitu, saya tunggu besoknya Rabu pagi. Kok nggak ditelepon-telepon suamiku gitu. Lah, Kamisnya kok nggak telepon. Akhirnya saya telepon jam 11. Salam Bu Titis gitu. Bu Titis gimana kabarnya? Kabar apa Bu? Ya tentang rumahnya itu. Oh puji Tuhan Bu. Batal ternyata. Gitu. Selasa sorenya itu tuh Bu, adik saya tuh datang. Biasanya adik saya tuh kalau datang kalau ngomong tuh omongannya wah nggak enak Bu, keras sama saya tuh nyakitkan gitu. Tiba-tiba tuh baik Bu sama saya. Terus saya kasih omong tuh kok bisa masuk, meresap di pikirannya. Terus akhirnya lah aku piye ya gitu. Akhirnya nggak bisa karena itu harus balik nama dan prosesnya lama gitu. Harus proses pencaharian gitu. Terus kemis-kemis tak tunggu tuh Bu, nggak ada panggilan Bu. Wah puji Tuhan gitu, batal gitu sampai sekarang gitu. Oh, puji Tuhan. Ya sampai wah saya tuh bener-bener juga melihat mujizat Tuhan gitu loh. Ya kan, juga melihat mujizat Tuhan tuh dinyatakan. Wah, luar biasa ya Bu Titis, luar biasa gitu. Kita berdua seneng gitu. Lah ya, kalau tidak kalau kalau bagaimana kuasa dinyatakan kalau tidak ada benar-benar apa? Proses yang menyakitkan.
Yes. Betul. Ketika ada proses yang kematian, proses yang menyakitkan, ya di situ ada kemenangan. Ketika ada Amin. kematian, di situ ada kehidupan. Amin. Ketika kita mati, menyerah Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Orang yang mati itu ya nyerah, meh dipukulin, meh diapain ya tidak bisa apa-apa, ya kan? Ya. Menyerah. Ketika menyerah, di situ ada roh kebangkitan dan hidup. Amin. Kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Amin. Hmm. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya, termasuk saya yang dapat tamatkan Amin. juga. Kita semua diberkati ya. Ya. Amin. 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 Tuhan Luar biasa. memberkati. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Thank you so much, Cetrisya, buat sharing firman-Nya, juga kesaksian luar biasa ya. Kita kembali diingatkan Tuhan itu benar-benar menolong kita kalau kita sepenuhnya berserah sama Tuhan ya, tidak mengandalkan diri Betul. sendiri. Ya, oke. Kayak jalan yang tidak mungkin terdesak pada saat aduh, wis kayak jalan buntu. Masih ada jalan ke atas ya. Bener itu. Iya. Iya, di jalan ke atas. Kalau sudah buntu di tengah sini ya, wis jalannya satu-satunya Kanan, yang ke kiri, atas. belakang, nggak ada jalan ke Iya, atas. iya, ke atas. Iya. Ketika Amazing. apa? mm, Ketika orang orang Israel dikejar-kejar Mesir, Ya, belakangnya musuh, depannya Laut Merah. Kan itu jalan buntu. buntu. Tapi ketika Iya. ketika Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan, Tuhan berbicara, ulurkan tongkatmu gitu. Maka dibuat terbelah Laut Merah. Di Wah, situ mereka bisa amazing. berjalan di dataran yang kering, di tanah yang kering, di dataran yang kering. Jadi tanpa penyerahan kita Tuhan tidak bisa bekerja gitu. Kita harus menyerah, surrender, menyerah sama Tuhan. Gender, yes. Amin. Oke, baiklah. Jadi siap mungkin mau doa penutup buat kita semua malam hari ini. Silakan, C. Masih mute ya? Oh ya. Ya, ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada hamba-Mu Tuhan dan pada anak-anak-Mu yang ada di CEC ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman ini Tuhan, biarlah mendidik kami semuanya Tuhan. Untuk hidup kami, hidup kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan yang kedua, untuk kami memberikan waktu kami Tuhan untuk saat teduh dengan Engkau, untuk berdiam diri dengan Engkau, untuk fokus mendengar suara-Mu Tuhan, untuk tidak berisik sendiri Tuhan, untuk mengecilkan volume dunia ini, untuk benar-benar fokus mendengar suara-Mu, memberikan waktu setiap saat Tuhan untuk dengar-dengaran dengan Engkau. Tuhan, dan yang ketiga, untuk kami belajar surrender Tuhan, menyerah kepadamu, dan benar-benar mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Benar-benar supaya Roh Kudus yang ambil alih dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, berikan kami roh yang rendah hati, untuk kami tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, karena tanpa Engkau kami nothing Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Hanya Engkau yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puja. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, kami tidak mau mendengar suara iblis. Suara iblis itu suara kesombongan, suara yang ingin meninggikan diri. Suara kesombongan itu adalah suara iblis. Kami tidak mau mendengar suara iblis Tuhan, tapi kami ingin mendengar suara-Mu. Karena dalam suara-Mu itu Tuhan ada kedamaian, ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Tuhan
Hamba-Mu mohon berkat-Mu Tuhan buat kami semuanya di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan boleh diberkati Tuhan sepanjang hari ini dan besok Tuhan. Kami boleh hidup dalam berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh hidup dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu, sukacitamu, kebaikanmu, kemurahanmu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau tidur Tuhan, kami akan beristirahat pada malam ini. Bila kami Tuhan tidur dengan damai sejahtera daripada bersama Engkau Tuhan. Dalam Tuhan perlindungan-Mu Tuhan, dalam kasih kemurahan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya, amin. Terima kasih banyak, Citrisia. Amin.